Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah akumulasi buy dengan supportnya di 4.900, resisten hingga ke 5.300. Kemudian dari pertambangan batubara dan turunannya ada Adaro Mineral, direkomendasikan buy, supportnya di 1440, resistennya hingga ke 1.600 pemirsa. Kemudian ada Indi, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.600, resistennya hingga ke 1.900. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, BBRI, Adaro Mineral, dan Indi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali. BBRI sebenarnya tadi juga sempat kita ulas, Ibu Rati. Kita review singkat saja dan mungkin mempertegas untuk BBRI akumulasi buy di level berapa, kemudian target 5.300 ini sampai kapan, Ibu Rati? Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk saham BBRI tadi ya bisa bertahan di atas 4.900 sampai dari psikologisnya tadi 5.000, yang itu dimana jadi area resisten inverse head and shoulder-nya kalau secara teknikal. Jadi kita lihat ini jadi support kuatnya BBRI dalam jangka pendek ya, jadi bisa pertimbangkan area supportnya 4.900, ada potensi reversal ke area resisten terdekatnya di 5.300. Secara kinerja pun kemarin di per 8 bulan ya, di per Agustus itu juga net interest income masih tumbuh walaupun minimalis ya, 2,9% year on year. Kemudian laba bersih juga masih tumbuh 4% year on year di 36 triliun. Kita melihat kinerja yang cukup memuaskan gitu ya di tengah volatilitas tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan juga nilai tukar rupiah kemarin yang sempat ke 16.500. Jadi hopefully ke depannya dengan penurunan suku bunga akan jadi sentimen positif untuk BBRI. Mereka punya kualitas aset dan juga cost of fund-nya itu sih. Baik. Oke, di penutupan hari ini di 5.075, kemudian dibuka di pagi tadi di 4.970, artinya range pergerakan cukup lebar dan profit bagi Anda yang sudah masuk di bawah level 5.000-an cukup lumayan dalam satu hari perdagangan. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Adaro Mineral, kemudian juga Indi. Ibu Rati, sebelum kita ulas dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat ekspektasi dari para investor, mengingat beberapa perdagangan terakhir saham-saham batubara lebih cenderung mengalami penguatan, Ibu Rati? Baik, jadi kalau untuk batubara sendiri ya, kita melihat baik batubara thermal maupun juga coking coal, kita melihat batubara metalurgi gitu ya, kita melihat memang keduanya naiknya cukup signifikan karena tadi didorong oleh sentimen dari China yang memangkas mereka punya suku bunga loan untuk yang jangka menengahnya ya sebesar 30 basis point ke level 2% di pekan lalu. Ini jadi pendorong juga untuk memboost permintaan di sektor komoditi karena kita paling banyak ekspornya ke China untuk komoditi non migas. Untuk selanjutnya untuk ADMR kita melihat secara teknikal ini juga menarik ya karena baru breakout fase sideways yang lumayan lama di area support yang tadi jadi resistnya ADMR di 1440. Nah itu juga mungkin bisa dijadikan level support yang bisa dipertimbangkan oleh investor jika mengakumulasi saham ADMR. Kemudian untuk area resisten terdekatnya di 1600 itu untuk ADMR. Secara sentimen tadi kita melihat untuk secara keseluruhan sih di emiten sektor batubara baik itu thermal maupun juga metalurgi sentimen masih positif ke depan, apalagi menjelang musim dingin juga gitu ya. Iya, di jelang akhir tahun begitu Ibu Rati ya. Betul. Oke, penutupan hari ini untuk ADMR di 1.505, intraday hari ini di 1.525 dan tampaknya ini juga level intraday tertinggi dalam beberapa bulan terakhir untuk Adaro Mineral. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari pertambangan batubara. Untuk Indi, buy di level berapa? Baik, jadi kalau untuk Indi kita melihat memang secara teknikal ini menarik ya karena untuk Indi berhasil tutup gap down yang terjadi di bulan Oktober di tahun lalu ya. Jadi kita melihat ini harusnya masih ada potensi bullish continuation sampai ke area resisten terdekatnya di 1900.
Jadi buat strateginya bisa pertimbangkan area resistnya di 1900 jika ingin akumulasi. Untuk area support yang bisa dipertimbangkan itu area support yang tadinya jadi resist sideways lumayan panjangnya INDI itu di level 1600. Jadi setelah breakout di 1600 dengan volume yang cukup signifikan harusnya bisa bertahan di atas level 1600 sampai ke area resistnya tadi di targetnya di 1900. Itu untuk INDI sentimen katalis batubara thermal masih sama ya. Sentimen positif harus sampai akhir tahun. Ya, secara harian di sepanjang perdagangan hari ini, INDI tadi sempat melemah ke 1665, kemudian seiring penguatan indeks harga saham gabungan memasuki perdagangan sesi kedua, INDI juga melesat ke 468%. Posisi intraday hari ini di 1805, Ibu Ratih, dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi secara year to date untuk INDI sepertinya. Bagaimana Anda melihat pola dari pergerakan saham INDI dengan mengalami penguatan signifikan di beberapa waktu terakhir dan khususnya untuk perdagangan hari ini? Baik, jadi rata-rata beberapa emiten sektor energi gitu ya, salah satunya dia di sektor coal, itu memang kira-kira bisa dikatakan sama lah gerakannya gitu ya, atau trennya tuh sama. Baru breakout ya dari area sideways yang lumayan panjang dan ada juga yang reversal dari bearish jangka menengahnya. Jadi masih menarik untuk saat ini ya, untuk tadi balik lagi untuk saham INDI masih menarik untuk diakumulasi. Tadi pertimbangkan aja area supportnya di 1600, resistennya di 1900. Kalau untuk akumulasi di level sekarang saya rasa juga masih menarik karena baru banget breakout di area resistnya, di area supportnya. Di area resist yang tadinya jadi di area resist yang sekarang jadi supportnya INDI. Itu untuk INDI. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, ada Raw Mineral, dan juga ada INDI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Ratih, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Ratih, waktu kita cukup terbatas, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Wimur menanyakan BRPT, Ibu, support dan resistennya. Hari ini kembali rebound mengikuti saham grup Prayogo Pangestu lainnya setelah dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan. Support dan resisten selanjutnya dengan penutupan di 1070 hari ini, intraday-nya di 1075 tertingginya. Baik, jadi kalau untuk BRPT masih sideways ya trennya. Jadi strateginya bisa pertimbangkan aja area supportnya di 1000, area psikologisnya. Jadi kalau misalnya mau akumulasi bisa better tunggu dulu, wait and see dulu. Untuk area buy-nya tadi bisa di 1000 gitu ya. As long as masih ada 1000 masih menarik. Kemudian untuk area resistnya untuk saham BRPT yang terdekat di 1230. Itu untuk BRPT. Jadi strateginya jika mau akumulasi bisa wait and see dulu sih. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dengan ID HDD Jing. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan perbankan digital. BBYB, entry level, support dan resistennya untuk BBYB. Baik, untuk BBYB ini secara jangka pendek ada potensi reversal dari fase bullish ke bearish karena kita lihat ada double top ya ini untuk saham BBYB. Jadi pertimbangkan aja kalau misalnya mau akumulasi ya better wait and see dulu. Pertimbangkan kalau misalnya BBYB ini bisa kuat di atas supportnya 274 itu baru bisa pertimbangkan untuk akumulasi. Tapi kalau misalnya breakout di 274 bisa breakdown dia 274 bisa wait and see dulu. Itu untuk BBYB, jadi strateginya jika mau akumulasi bisa wait and see. Baik, Ibu Soba dari Bali, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Bayan Resources atau BYAN ini. Beli di harga sekarang direkomendasikan tidak? Baik, untuk Bayan ya secara teknikal ini belum kemana-mana harga sahamnya, jadi masih cenderung sideways. Strateginya ya better cari saham energi yang lain gitu ya, yang memang sedang uptrend. Jadi kalau misal untuk Bayan secara teknikal belum menarik, untuk akumulasi di level sekarang juga masih belum menarik karena harga sahamnya masih cenderung sideways dan nggak kemana-mana. Untuk area support di 16.300, area resistnya di EMA 100-nya 17.400, itu untuk Bayan. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu Ratih menanyakan saham konstruksi BUMN ini. Ada Wika. Hari ini sudah mulai jalan, apakah besok masih ada ruang kenaikan? Tidak. Sudah ambil posisi di harga 400. Mohon sarannya. Penutupan hari ini di 384, intraday 390, nyangkut di 400, Ibu Ratih. Masih disarankan di hold atau averaging down?
Baik, kalau misalnya nyangkut di area 400, better wait and see dulu ya. Karena kita lihat secara tadi kalau misalnya mau averaging down, bisa wait and see dulu karena belum ada tanda-tanda reversal dari Wika dalam jangka pendeknya. Jadi bisa di hold aja selagi Wika masih bisa bergerak di atas level supportnya 350. Saya rasa harusnya masih ada syarat tren yang masih menguat, masih bullish continuation di dalam jangka yang menengah. Jadi strateginya nggak usah average down dulu, jadi wait and see reversal baru bisa average down. Baik, Ibu Shoba dari Bali ini menanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi maksud saya. Tadi menanyakan Wika, harga di 400, di hold saja, wait and see terlebih dahulu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, tampaknya pembahasan Wika tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.